Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa ta'ala billah amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak Ibu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita melanjutkan pembahasan kita berkaitan dengan dasar-dasar Islam yang kita sedang berbicara tentang rukun-rukun. Telah yang pertama al-iman billah, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua al-iman bil malaikah, iman kepada malaikat, dan sekilas juga kita sampaikan dunia jin. Yang ketiga al-imanu bil kutub, iman kepada kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada kitab-kitab ini bagi sekalian termasuk arkanul iman. Artinya seorang apabila mengingkari iman pada kitab ini, maka dia telah rusak imannya, jatuhnya adalah kafir. Sehingga iman kepada Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita iman kepada kitab-kitab. Dan iman kepada kitab-kitab ini meliputi kitab-kitab yang terdahulu sampai kitab yang terakhir. Dan ini sebagaimana yang Allah ini sebutkan tentang arkanul iman. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Para rasul dan orang-orang mukmin mereka beriman dengan apa yang diturunkan Allah kepada ini rasul. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Mereka semuanya orang-orang mukmin, rasul dan orang mukmin itu beriman kepada Allah, iman dengan pengertian yang benar, iman kepada para malaikatnya, iman kepada kitab-kitabnya, iman kepada para rasulnya, la nufarriqu baina ahadim mir rusulih, tanpa membeda-bedakan sama sekali terhadap hal-hal yang wajib diimani. Artinya membedakan itu, umpamanya kalau Nabi Musa enggak diimani, kalau Rasulullah SAW diimani. Membeda-bedakan kayak gini adalah kekafiran. Adapun kalau membedakan Rasulullah SAW memiliki keutamaan dibandingkan dengan rasul-rasul yang lainnya, maka pembedaan ini semuanya datangnya dari Allah. Kita pun juga membedakan tentang keutamaan diantara para rasul. Ulul asmi lebih utama dibandingkan dengan rasul-rasul yang lainnya. Itu pembedaannya dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi maksudnya la nufarriqu baina ahadim mir rusuli, artinya tanpa membeda-bedakan rasul satu dan yang lainnya dalam hal mengimani bahwa mereka adalah rasul utusan Allah taala. Demikian juga Allah menyebutkan bahwa pengingkaran terhadap kitab yang diturunkan oleh Allah Ta'ala adalah kekafiran. Sehingga Allah Subhanahu wa taala katakan, wa may yakfur billah, barang siapa yang dia kufur kepada Allah, wa malaikati, kepada malaikatnya, kufur kepada malaikatnya, wa kutubihi, kufur kepada kitab-kitabnya, wa rusulihi, kufur kepada para rasulnya, wal yaumil akhir, dan kufur kepada hari akhir, faqad dhalla dhalalan ba'ida,
maka dia telah sesat dengan kesatan yang sangat jauh. Bapak sekalian, bumi kita atau dunia ini adalah tempat turunnya Adam dan Hawa, dan juga tempat diusirnya iblis dari jannah. Keduanya Allah turunkan ke muka bumi, dan iblis telah mengambil sikap permusuhan sejelas-jelasnya kepada Adam dan anak turunnya. Permusuhan iblis akan berlangsung sampai hari kiamat, dan sekilas telah kita sampaikan berkaitan dengan ini dunia setan. Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab yang Allah turunkan ke muka bumi lewat para rasul. Kitab ini dalam rangka untuk membimbing manusia, menjelaskan kepada mereka antara jalan yang hak dengan jalan yang batil, jalan yang lurus dengan jalan yang bengkok, jalan yang akan mengantarkan ke surga dengan jalan yang akan mengantarkan ke neraka, sehingga kehidupan itu akan menjadi sangat terang benderang, jelas, cetawelo-welo. Jalan mana yang akan mengantarkan kepada kehancuran, jalan mana yang akan mengantarkan kepada ini kemuliaan, jelas. Sehingga kata Allah, liyahlika man halaka an bayyinatin wa yahya man hayya an bayyinatin, agar orang-orang yang mereka ingin binasa, binasanya itu benar-benar di atas kejelasan perkara. Sudah jelas-jelas itu akan membinasakan, menghancurkan, tapi mereka nekat. Dan agar orang mereka pengen hidup sempurna, hidupnya juga terang benderang di atas hujah, di atas ilmu. Dan ini semuanya adalah karena Allah telah turunkan Al-Quran, Allah turunkan kitab-kitab yang semuanya itu dalam rangka untuk membimbing manusia. Maka Allah memiliki arahan-arahan kepada manusia untuk mereka hidup dengan nyaman dan selamat sampai tujuan nanti kembali kepada Allah. Di antaranya Allah ungkapkan di dalam surah Taha, qala bitah minha jami'an ba'dukum li ba'din aduwwun. Wahai Adam dan Iblis, silahkan kalian yaitu terusir dari surga semuanya. Kalian satu dengan yang lainnya adalah aduwwun, musuh. Sehingga Bapak sekalian, dunia ini kita pasti punya musuh. Selama masih ada iblis dan kader-kadernya, maka seorang mukmin pengikut para nabi pasti akan punya musuh. Nggak bisa hidup menghindar dari musuh, nggak bisa. Pasti akan ada yang memusuhi. Selama kita di jalan Allah, kita istiqamah di jalan Allah, iblis akan mengerahkan pasukannya untuk bagaimana nyeret dengan segala caranya masuk ke jalan-jalan setan. Sehingga jangan pernah mimpi penyelingan mau tampil dengan akhlak sesempurna kayak apapun, jangan pernah mimpi kalau hidup tanpa musuh. Pasti akan ada musuhnya. Kalau menjadi ahlul haq, musuhnya ahlul batil. Menjadi ahlul batil, musuhnya ahlul haq, itu sudah merupakan ya ini kepastian. Fa imma ya'tiyannakum minni huda, apabila telah datang kepada kalian petunjuk dariku, petunjuk dari Allah Ta'ala yang dibawa oleh para nabi dan para rasul dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala, faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Kata Allah, barang siapa yang dia mengikuti petunjukku, dia tidak akan celaka. Allah turunkan petunjuk
dalam bentuk risalah wahyu yang dibawa oleh para nabi dan para rasul yang datang ke muka bumi sebagai utusan Allah. Lalu petunjuk ini akan menjadi pembeda antara orang yang mereka mengikuti wahyu dengan mereka yang mendustakannya. Mereka yang kemudian mengikuti petunjuk Allah, bimbingan Allah, jaminan yang Allah berikan, la yadhillu wa la yashqa. Dia tidak akan sesat, tidak akan celaka. Dengan syarat betul-betul dia jujur mengikuti wahyu. Ada orang yang mereka zahirnya mengikuti wahyu, tapi sungguhnya hakikatnya tidak mengikuti wahyu. Orang-orang munafik zahirnya kayak mengikuti wahyu, tetapi batinnya adalah kafir. Mereka orang sungguhnya tidak punya selera apapun mengikuti wahyu. Kok kelihatan mengikuti wahyu? Karena dia punya kepentingan untuk melakukan tipuan-tipuan kepada kaum mukminin. Yukhati'una Allaha walladzina amanu. Mereka pengennya menipu Allah dan menipu kaum mukminin. Tapi wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka hakikatnya menipu diri mereka sendiri, tapi mereka enggak nyadar. Justru mereka sedang menipu dirinya sendiri. Bapak sekalian, termasuk diantaranya orang-orang yang mereka dalam beragamanya suka mengikuti seleranya sendiri. Maka para ulama menyebut atau menggelari ahlul bid'ah itu dengan ahlul ahwa. Ahlul bid'ah dengan ahlul ahwa karena hakikatnya mereka beragamanya lebih cenderung mengikuti hawa nafsunya. Loh kan mereka juga membawakan dalil-dalil, iya, dalil-dalil yang dibawakan itu untuk mendalili yang cocok dengan kemauannya. Kalau dia ketemu dalil yang tidak cocok dengan kemauannya, dengan jalan pikirannya, dalil itu kemungkinan satu ditolak. Kalau bisa nolak, ditolak. Kalau tidak bisa menolak, maka dibengkok-bengkokkan gimana caranya kemudian dalil itu kayaknya mendukung pemikiran dia, sehingga dipaksa-paksakan, ditakwil-takwilkan, ditahrif, disimpang-simpangkan sampai kayaknya dia didukung oleh dalil. Inilah yakni ahlul bid'ah. Demikian cara mereka untuk yaitu mengesankan dia di atas dalil. Maka berapa buahnya cara mereka beragama tidak mengikuti tuntunan wahyu, tapi ikuti tuntunan hawa nafsu. Contoh, Imam Syafi'i cara mengajarkan kita beriman seperti perkataan beliau, amantu billah wa ma jaa 'anillah ala muratillah wa amantu bi rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ma jaa an rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala murati rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya beriman kepada Allah dan semua yang datang dari Allah caranya sesuai dengan kehendak Allah. Saya beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan semua yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam caranya seperti yang Nabi inginkan. Bapak sekalian, kita yakin seyakin-yakinnya isi kandungan Quran dan hadis Nabi seperti yang Allah ungkapkan. Satu, Allah mengatakan, "Waman asdaqu minallahi qila." Mana ada yang lebih jujur perkataannya dibandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa yang Allah firmankan dari awal sampai akhir semuanya adalah benar, adalah as-sidqu, adalah kejujuran, tidak mengandung kedustaan 0,1% pun. Semuanya adalah kejujuran.
Jujur niku artinya sesuai dengan kenyataan. Sesuai dengan kenyataan. Setiap apa yang Allah katakan akan sesuai dengan kenyataan. Gak ada unsur dustanya. Ini jujur. Dan seorang mukmin, Bapak sekalian, akan meyakini setiap yang dikatakan Allah adalah pasti benar. Pasti benar. Ini pertama yang kita yakini. Yang kedua, waman ahsanu minallahi haditha, mana ada yang lebih indah ungkapannya dibandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Mana ada yang lebih indah ungkapannya dibandingkan Allah. Artinya seluruh ungkapan Allah itu adalah yang terindah, yang terbaik, yang paling fasih, yang paling bagus. Sekalian, sekarang lihat cara berbicara berimannya sebagian kaum muslimin. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan umpama yang paling gampang aja, Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa, Allah istiwa di atas ars. Kata sebagian muslimin, enggak mungkin ya Allah engkau istiwa di atas ars, enggak mungkin. Lawang Allah yang memberitakan, Allah yang menyampaikan, kemudian didustakan. Ini berarti sama dengan mengatakan Allah dusta. Allah dusta. Padahal Allah yang paling jujur kalau Allah itu berbicara. Kemudian katanya, pasti yang dimaksudkan dengan Ar-Rahmanu istawa 'ala arsy adalah Allah adalah berkuasa. Sehingga dia punya ungkapan yang lebih tepat. Bukan begitu ya Allah, ungkapannya enggak gitu. Yang benar itu gini, yang bagus gini. Itu namanya mengarahkan Allah Ta'ala. Sehingga ungkapan Allah jelek, ungkapan Allah enggak benar. Lalu sampai pada perkataan, barang siapa yang mengatakan Allah istiwa di atas arsy, maka dia kafir. Ngeri banget. Ngeri banget. Di mana ngerinya? Allah yang mengatakan Ar-Rahmanu istawa 'alal arsy, lalu kita percaya, ya Allah saya beriman kau istiwa di atas arsy. Lalu dikatakan barang siapa yang meyakini Allah istiwa di atas arsy, maka dia kafir. Berarti Allah blondroken, berarti Allah jelomprongken, berarti Allah dinut malah kemudian menyesatkan. Ini sangat mustahil. Bapak sekalian, maka sungguhnya dikatakan mereka yang model imannya seperti ini sesungguhnya adalah ahlul hawa. Mereka itu hanya ingin justru agama itu mengikuti hawa nafsunya, maka ikuti pikirannya sendiri, ikuti kemauannya, modelnya. Mukmin harusnya tidak seperti itu. Bagaimana betul-betul dia ngikuti bimbingan wahyu dengan betul-betul ngikuti beritanya, ngikuti syariatnya, itu dan pasti itu yang akan terbaik, dan itu yang pasti benar, dan akan yang betul-betul berdampak paling lurus. Itu cara para ulama membimbing kita di dalam membenarkan perkataan Allah Ta'ala atau mengimani apa yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang dia mengikuti petunjukku dengan betul-betul sejujurnya, dia ikut petunjuk Allah Subhanahu wa taala, maka dijamin Allah tidak sesat dan tidak celaka. Dengan mafhum mukhalafahnya, kalau sampai orang tidak mengikuti petunjuk Allah dan petunjuk Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, jaminan pasti sesat dan berakhirnya pasti celaka, pasti sesat. Nggak mungkin tidak mengikuti petunjuk Rasul lurus, itu nggak mungkin. Hanya ada dua jalan. Jalan yang satu mengantarkan kepada Allah dan surga Allah, itulah jalan Islam, jalan risalah. Yang tidak di atas jalan ini pasti dia berada di jalan setan, itu pasti. Mau dinamai apapun jalan itu, kalau bukan jalan Islam itu jalan setan.
itu pasti. Sehingga seorang yang mereka betul-betul yaitu jujur beragama, dia akan mengikuti apa yang menjadi bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Ya tentunya nyuwun ngapunten, itu membutuhkan kita belajar. Maka belajar agama itu adalah kewajiban pertama. Bahkan sebelum kita ini bertauhid, sebelum kita betul-betul yaitu bagaimana kita mewujudkan tauhid, maka kita diwajibkan Allah supaya memahami makna tauhid la ilaha illallah. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Berilmulah Anda tentang kalimat la ilaha illallah. Fa'lam annahu la ilaha illallah, nyuwun ngapunten, itu bukan apa-apa untuk kita tahlil, tapi fa'lam la ilallah agar kita betul-betul berilmu, agar kita betul-betul fahamilah, ilmuilah tentang kalimat la ilaha illallah, sehingga kita bisa mewujudkan kalimat itu dengan sebenar-benarnya. Wa man a'rada an dzikri, barang siapa yang dia berpaling dari petunjukku, berpaling dari petunjuk Allah, lari mengikuti pikirannya sendiri, berpaling dari petunjuk Allah, ngikuti pikirannya para filosof, berpaling dari petunjuk Allah, ngikuti mimpi-mimpi yang datang kepada dia, berpaling dari petunjuk Allah, mengikuti pola politikus dan seterusnya, yang hasilnya kemudian dia berpaling dari petunjuk Allah Ta'ala. Sehingga petunjuk Allah itu dipretkan, disingkirkan, yang diikuti adalah pikirannya, mimpinya, kemudian pemikiran seseorang, tokoh-tokoh tertentu, yang kemudian itu hasilnya semuanya berpaling dari petunjuk Allah Ta'ala. Fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka mereka pasti akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Kehidupan yang sempit itu bukan sekedar, bukan pasti dia kemudian menjadi kere. Kehidupan yang sempit itu berkaitan dengan kesempitan dada, kesempitan hati. Hatinya akan gelap, hatinya akan betul merasakan ini kegelapan. Sedangkan ilmu atau risalah itu cahaya, akan membuat hati itu bersinar, bercahaya. Dia bisa merasakan lapangnya kehidupan, dia punya kejelasan program hidup, dan dia tahu hidup ini dekatnya gimana. Itu semuanya jelas dengan bimbingan, yaitu dada yang sempit, yaitu dada yang mereka tenggelam dalam kegelapan sehingga tidak tahu arah, berjalan hanya ikuti kata hawa nafsu. Dengan kebodohan dia menjalani kehidupan, maka hidup taunya makan, minum, istirahat, sehat badan, kemudian tahu-tahu mati dianggap selesai, sehingga tidak tahu arah kehidupan itu mau kemana. Itu termasuk bagian pada orang yang mereka hidup di dalam kegelapan. Dan hidup yang sempit sekali lagi tidak mesti ditandai dengan miskinnya dia tentang dunia, bisa berlimpah ruah dunia, bisa kaya raya, bisa hingar-bingar, tetapi mereka tenggelam dalam kehidupan yang jahiliyah, kehidupan yang penuh dengan kegelapan, nggak tahu arah kehidupan, hanya gelinding gitu aja, nggak tahu arahnya. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, di akhirat kelak Allah akan kumpulkan mereka dalam keadaan buta. Sebagaimana di dunia mereka buta, Allah akan kumpulkan mereka di akhirat dalam keadaan buta. Nyuwun ngapunten, hakikat orang yang buta itu dalam penilaian Allah buta terhadap petunjuk Allah Ta'ala. Berpaling dari petunjuk Allah itu termasuk kebutaan. Kata Allah, wa amma tsamudu, adapun kaum Samud ini mereka lebih memilih kebutaan dibandingkan dengan petunjuk. Wa amma samudu, adapun kaum Samud mereka lebih mencintai al-amma alal huda, kebutaan dibandingkan dengan petunjuk. Pada kaum Samud, nabinya adalah Nabi Saleh. Saleh telah menjelaskan risalah Allah,
kitab Allah, petunjuk Allah. Tapi kaum Samud istahabbal ama alal ini huda, lebih memilih buta dibandingkan dengan petunjuk. Artinya orang yang mereka menolak petunjuk Allah, mereka dikatakan Allah adalah orang-orang yang hidup dalam kebutaan, sehingga tidak bisa membedakan antara yang hak dengan yang batil, tidak bisa membedakan antara cahaya dengan kegelapan karena buta. Adapun orang yang mereka faham agama, maka mereka dikatakan Allah kal basir, seperti orang yang melek matanya melihat sehingga bisa membedakan segala macam perkara. Maka nyuwun ngapunten Bapak sekalian, kemampuan kita membedakan hakikat yang hak dan batil itu sangat berkaitan dengan sejauh mana kita memahami risalah agama Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita tidak paham agama, semakin kabur, semakin blawur mata kita ini untuk membedakan hakikat, ini perkara antara hak dan batil. Maka ada orang-orang yang mereka sampai tidak bisa membedakan antara kufur dengan iman, antara syirik dengan tauhid. Ini karena diantaranya betul-betul kabur dalam urusan yaitu agama Allah Subhanahu wa taala. Wa man arada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nasru yaumal qiyamati a'ma qala rabbi lima khasartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, kenapa engkau himpun aku dalam keadaan buta sedangkan aku dulu melihat? Kata Allah, qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Demikianlah balasan kami kepada ini kalian, dulu datang kepada kamu ayat-ayatku tapi kamu cuekin, kamu lupakan, kamu enggak gubris. Maka hari ini pun Allah melupakan yaitu mereka dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana mereka dulu di dunia buta dengan agama, Allah kumpulkan mereka pula dalam keadaan yaitu buta terhadap yaitu buta di yaumul kiamah kelak. Kemudian Mas sekalian, iman kepada kitab-kitab itu diantaranya adalah iman kepada semua kitab-kitab yang telah berlalu secara global. Kalau Allah pernah menurunkan Taurat, Allah pernah menurunkan Injil, Allah pernah menurunkan Zabur, Allah pernah menurunkan ini Suhuf Ibrahim, itu wajib kita imani dan kita mengingkari. Karena Allah telah menjelaskan tentang kitab-kitab tersebut. Sekalian, kitab-kitab yang Allah sebutkan tadi, yang secara global kita mengimaninya, secara detailnya penilaian kita terhadap kitab-kitab masa lalu itu mengikuti apa yang telah dibicarakan oleh Al-Quranul Karim, apa yang disampaikan Al-Quranul Karim. Dulu memang pernah Allah turunkan kitab Taurat dan Injil, dan Allah memerintahkan kita pula untuk mengimani, agar kita mengimani kitab-kitab tersebut. Dan itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Qulu amanna billahi wa ma unsila ilaina wa ma unsila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbab wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya an-nabiyyun min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Katakanlah, kami beriman kepada Allah, kami beriman kepada apa yang diturunkan Allah kepada kami, dan apa yang diturunkan Allah kepada Ibrahim, kepada Ismail, kepada Ishak, kepada Yakub, kepada anak turunnya, dan apa yang diturunkan kepada Musa dan Isa, dan apa yang diturunkan kepada para nabi, yang semuanya itu datangnya mir rabbihim, dari Allah Ta'ala. La nufarriqu baina ahadin minhum, kami tidak membeda-bedakan di antara mereka sama sekali. Kami tidak membedakan Allah telah turunkan, kami tidak membedakan Taurat, Injil, Quran, tidak membedakan
Kan artinya tidak membedakan kalau itu semuanya kitab yang Allah turunkan kepada yaitu manusia sesuai dengan zamannya dan nabi yang diutus oleh Allah Ta'ala. Sehingga iman kita iman yang global. Tetapi untuk kemudian detailnya maka kita juga mengikuti apa yang disampaikan oleh Al-Quranul Karim, bahwa Quran dikatakan Allah dengan muhaimin, artinya penjaga yang mengawasi kitab-kitab sebelumnya, sehingga bagaimana Quran telah menginfokan pada kita pula bahwa kitab-kitab terdahulu telah dilakukan atau telah mengalami tahrif, telah mengalami perubahan-perubahan. Semua kitab mengajarkan tauhid, semua kitab mengajarkan ketundukpatuhan yang mutlak kepada Allah. Semua kitab mengajarkan untuk membenarkan nabi-nabi yang diturunkan oleh Allah. Itu semua kitab mengajarkan demikian. Sebagaimana Taurat mengajarkan tentang berita kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan nabi disampaikan dengan sangat mendetail oleh Allah dalam Taurat, sampai dikatakan oleh Allah orang Yahudi dalam mengenal Rasulullah itu kayak mengenal anak kandungnya sendiri. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenal Nabi kayak mengenal anak kandungnya sendiri. Orang Nasrani juga sangat mengenal Nabi SAW, sehingga ketika Salman ngenger dari pendeta ke pendeta, maka Salman tahu ya ini pelajaran tentang Rasul yang akan datang, cirinya apa saja, sangat mengenal dari pelajaran Injil yang disampaikan oleh para pendeta kepada Salman. Sehingga sampai ketika Salman mendengar berita Nabi telah berada di Madinah, dan saat itu Salman dijual sebagai budak, maka Salman betul-betul sangat luar biasa gembiranya dan ingin membuktikan satu persatu apa yang telah dia ketahui dari tanda kenabian. Nabi itu tidak menerima sedekah, Nabi itu menerima hadiah, ada tanda kenabian di pundaknya. Salman ingin buktikan satu persatu. Dan ini didapatkan pengetahuan ini dari pendeta-pendeta yang dia ngengeri, yang masih betul-betul mereka jujur dengan yakni ajarannya. Adapun apa yang diberitakan Al-Quran, bahwasanya kitab kita sebelumnya dirubah-rubah, banyak yang dirubah-rubah, maka kita pun mengimani detailnya sebagaimana berita Al-Quranul Karim. Sekalian, bedanya Quran dan kitab sebelumnya, kalau Al-Quran kitab yang dijadikan Allah, dijaga langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga keaslian kitab ini akan terjaga dari awal sampai akhir. Cara menjaganya sesuai dengan yang Allah lakukan. Adapun kitab-kitab sebelum Al-Quran tidak ada jaminan penjagaan dari Allah, diserahkan Allah kepada para ulamanya. Ulamanya rusak, ya rusak. Ulamanya kurang ajar, rusak, rusak. Al-Quran Allah yang langsung menjaganya. Di antara penjagaan Allah kepada Al-Quran, yang penjagaan Allah kepada Al-Quran itu meliputi lafaz dan makna. Nah sekalian, Allah menjadikan manusia dibuat oleh Allah mudah menghafalkan Al-Quran, sehingga jutaan manusia yang hafal Al-Quranul Karim di seluruh penjuru dunia. Jutaan manusia. Tidak ada kitab di dunia yang mudah dihafalkan semudah Al-Quranul Karim. Penjelingan cari kitab apa yang dihafalkan oleh manusia, silahkan cari, bandingkan dengan Al-Quran yang dihafalkan oleh kaum muslimin. Bahkan walaupun kitab suci yang mereka katakan kitab suci, silahkan cari bahwa sekalian kitab suci mana yang dihafalkan oleh pengikutnya sebagaimana Al-Quran dihafalkan oleh kaum muslimin. Satu. Bukan berarti tidak ada upaya untuk pemalsuan Quran. Banyak
tapi tidak ada upaya mereka merusak lafaz Quran, pasti nyun ngapunten langsung konangan dalam waktu singkat. Pasti mau cetakan yang keliru, mau ucapan yang salah, itu pasti segera terkoreksi dan akan terketahui. Apalagi membuat surat-surat palsu, membuat ayat-ayat palsu, bahkan sangat segera ini ketahuan. Kemudian, Bapak sekalian, penjagaan Allah meliputi maknanya, yaitu Allah akan senantiasa bangkitkan di setiap zaman ulama-ulama yang mereka akan betul-betul selalu membantah kebatilan yang dimunculkan manusia. Tidak akan ada kebatilan yang muncul kecuali pasti akan dibantah oleh ulama yang mereka betul-betul ini senantiasa menjaga agama ini. Betul-betul Allah bangkitkan mereka yang senantiasa menjaga keaslian agama ini, sehingga akan setiap zaman terus adanya kelompok dhahirin alal haq. Kata Nabi, la yasalu la tasalu ta'ifatun min ummati dhahirina alal haq la yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum. Tidak akan pernah kosong kehidupan dari kalangan umatku ini sekelompok orang yang mereka terus nampak di atas al-haq, tidak peduli dengan orang yang mereka ingin mencaci makinya dan menghinakannya dan menyelisihnya. Mereka akan terus menampakkan di atas al-haq sehingga akidahnya terjaga, kemudian ibadahnya terjaga, agama secara umum terjaga. Dan itu adalah dari zaman ke zaman terus Allah akan bangkitkan ulama yang seperti itu sampai nanti Al-Quran Allah dari muka bumi, nggak ada satu huruf pun yang tinggal di muka bumi. Bapak sekalian, ini termasuk bagian penjagaan Allah Ta'ala. Kitab sebelum Al-Quran tidak digitukan oleh Allah Ta'ala, sehingga Al-Quran memberitakan contoh-contoh perubahan dalam kitab sebelumnya dalam masalah akidah umpamanya. Yang Quran mengatakan orang-orang Yahudi minal ladina hadu yuharrifunal kalima an mawadhi'ih. Di antara orang-orang Yahudi, mereka melakukan tahrif, penyimpangan-penyimpangan, merubah-rubah kitab dari tempatnya sehingga ngerusak, ngacak kitab, ngerusak ajaran agama. Di kalangan umat ini banyak ulama-ulama dajjal, banyak banget kiai-kiai dajjal, banyak banget yang mereka berusaha untuk merusak agama ini. Tapi selalu saja upaya mereka untuk merusak agama akan selalu dibantah oleh para ulama-ulama yang betul menjaga agama. Mereka ingin ngerubah agama itu banyak banget yang ambisi. Contoh paling gampang, orang-orang liberal yang cara berpikirnya memang liberal, liar, ambisinya untuk merubah Quran itu sangat besar banget. Kalau bisa syariat itu semuanya akan dirubah oleh mereka untuk menyesuaikan dengan zaman. Istilahnya merevisi Quran sehingga supaya mengikuti perkembangan zaman. Maka orang yang ingin merubah agama banyak banget, tapi Allah akan senantiasa akan tampilkan orang mereka selalu membantah ini upaya-upaya penyesatan umat, merusak agama, sebagaimana yaitu yang mereka lakukan oleh orang-orang Yahudi dengan agama mereka. Hanya di kalangan umat ini Allah akan bangkitkan terus ulama yang berusaha untuk mereka membantah para penyesat. Contoh di antara yang mereka rubah adalah keyakinan tentang tauhid. Yang Allah katakan laqad waqalatil yahudu Uzair ibnullah wa qalatin nasara Isa ibnullah. Orang Yahudi mengatakan Uzair anak Allah, orang Nasrani mengatakan nah ini Isa anak Allah Ta'ala. Dan Allah mengatakan laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalatsa laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Dan ucapan mereka yang Allah memiliki anak, takatus samawati yatafattarna wa ta'ini wa tanshaqul ardu wa takhilul jibalu hadda an da'a lirahmani walada wala yanbaghi lirahmani ayattakhidha walada. Telah kafirlah orang mengatakan Isa adalah Allah adalah satu di antara yang tiga, ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Anak, ada Tuhan Rohul Kudus. Kafirlah orang punya keyakinan seperti ini.
Telah kafirlah orang yang mengatakan Allah adalah Isa ibnu Maryam itu sendiri. Dan ucapan mereka Allah punya anak, Isa adalah anak Allah, hampir membuat langit itu runtuh, membuat bumi itu terbelah, membuat gunung itu jugruk, gara-gara ucapan mereka Allah punya anak. Ini penyimpangan dan dibantah Allah Subhanahu wa taala, dan penjagaan seperti ini akan terus Allah jaga agama sampai hari kiamat kelak dengan ulama-ulama yang mereka selalu menjaga agama ini. Maka kata Nabi, yahmilu hadal ilmu agama warisan Nabi ini akan senantiasa dipanggul setiap zaman para ulama, yanfuna tahrifal ghalin, yang akan menolak sikap ekstrimnya orang yang hulu, wanti halal mubtilin, akan membongkar kepalsuannya ahli batil, upaya mereka menyusupkan kepalsuan, kedustaan akan dibongkar para ulama, wa ta'wilal jahilin, dan akan meluruskan takwilnya orang-orang yang bodoh. Perusak agama itu bisa datang dari orang ekstrim, kemudian ahli batil yang ingin menyusupkan pemalsuan dalam agama, dan bicaranya orang bodoh tentang agama sehingga ngawur bicara agama, menyampaikan agama dengan ngoyoworo, ngawur di mana-mana. Ini akan merusak agama. Ulama senantiasa akan tampil meluruskan ilmu mereka. Demikian sekalian secara global iman pada kitab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita untuk senantiasa punya perhatian dengan agama dan diberikan taufik istiqamah sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Demikian mudah-mudahan manfaat. Jazakumullahu khairan wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.